Kalau aku sih sejauh ini kalau ada pembahasan generasi sandwich, mungkin seirisan ya, tapi kalau aku sih nggak begitu merasakan kejepitnya lah, gitu Karena deh. wah banyak ya. Enggak juga, Jadi masih bisa enggak dibagi-bagi. juga, enggak sih karena abis itu bagi udah tutup patah. Aku nggak tahu lagi, Nggak aku mau nggak tahu ngomong lagi, lagi. gitu lah. Jadi memang kayaknya generasi ini muncul apa karena pada keterbatasan ekonomi atau ada hal lain yang menyebabkan muncul yang namanya generasi sandwich ini. Halo, hai. Balik lagi dengan saya Ata Dan juga Ita. dan kami adalah duo Ita dan Ata. Gitu ya. Bukan Bu dua serigala gitu. ya. Iya dong, aku harus manggilnya ibu karena ini adalah Anak Ibu Podcast. Anak Ibu Podcast. Terima kasih loh buat yang kemarin udah nonton episode-episode kita sebelumnya. Oh iya, seru tuh, seru. Seru banget. Kamu dapat feedback nggak, Bu? Ada. Seru nggak? Ada yang kepengen jadi narasumber. Oh gitu. Waduh. Boleh tuh ya. Boleh banget, Boleh biar karena kisah setiap ibu tuh punya cerita masing-masing. Benar. Kan? Karena setiap anak yang dihadapi juga beda-beda. Benar, karena kan ada berjuta-juta ataupun bermiliar-miliar ibu-ibu di luar sana kan dengan cerita-cerita yang pastinya beda. Pasti beda. Ya enggak? Apalagi yang dihadapi masalah keluarga. Wah, makin banyak tuh topik-topik yang Ibu bisa digali dan ya. anak. Aduh, itu banyak sih. Karena memang cuma di Anak Ibu Podcast ini nih yang ngebahas masalah dalam keluarga antara ibu dan anak yang kadang tidak tersampaikan dengan baik. Jadi sebenarnya kadang-kadang tuh kita ada masalah-masalah yang sebenarnya antara ibu dan anak, tapi kadang-kadang kita suka mikir sendiri, yang akhirnya jadi asumsi sendiri. Betul. Ya kan? Akhirnya nggak pernah tersampaikan, akhirnya masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri. Batin gitu kan. Karena kadang-kala memang mungkin karena mereka takut menyinggung satu sama lain. Benar. Atau memang tidak terbiasa. Iya, tidak terbuka itu ya. Nah, itu gitu dia kan. nih. Kalau di Anak Ibu Podcast semua dibahas. Ya, betul. Atau mungkin karena ini juga ibu-ibu ini bukan ibu saya sendiri ya. Mungkin kalau ibu saya sendiri juga jadinya kaku kali. Jadi pasti banyak yang ditahan gitu, diumpet-umpetin ceritanya. Tapi kita ada yang beda nih, Tak. Apa? Hari ini ada makanannya beneran deh. Nih. Bu, makasih loh Bu, ini makanannya udah disiapin. Ibu yang masang? Masak enggak? Oh, masak enggak? Tapi uangnya dari kamu kan ya? Oh iya Bu. Biasalah Bu. Biasa ya? Namanya juga generasi sandwich. Oh gitu ya. Kejepit Bu. Kejepit enggak deh Bu. Topik yang menarik loh itu. Kita bahas yuk. Kita bahas nih sekarang. Ya? Karena kalau bicara generasi sandwich itu mungkin banyak teman-teman di sana yang juga mengalami hal yang sama. Atau jangan-jangan di sebelah saya juga. Apa iya? Hal yang sama apa nih. iya? Emang generasi sandwich itu apa sih Bu sebenarnya? Kalau ada di literatur kita pernah menemukan menemukan penjelasan mengenai apa itu generasi sandwich. Itu adalah mereka yang punya peran ganda. Jadi dalam urusan keuangan pastinya ya. Karena mereka itu harus membiayai 3 generasi sekaligus. Bayangkan ya. Kalau dibayangin pusing ya Bu? Pusing. Dibayangin pusing ya Bu? Dirinya sendiri, terus orang tuanya, terus anaknya. Belum lagi saudara-saudaranya, belum lagi mertuanya, belum lagi saudara-saudara mertuanya. Iya betul. Waduh, ini sandwichnya. Jadi, bisa kebayangkan posisi mereka itu betul-betul kayak isian roti lapis tadi tuh. Nah, kenapa disebut generasi sandwich? Ya nggak sih? Kalau sandwich tuh kayaknya cuma masih 3 sih Bu. Kalau kita jabarin lagi kayaknya tinggi itu. Udah nggak roti lapis lagi. Udah nggak kelihatan lagi tuh dagingnya tuh. Padahal biasanya yang tengah yang paling enak loh, Tak. Iya sih sebenarnya. Cuma kok belakangan ini dalam pembahasan generasi sandwich ini kok kayaknya lebih dari sisi nggak enaknya ya Bu ya. Iya, kayaknya kesannya terbebani gitu. Ada rasa terbebani, ada rasa keterpaksaan. Jadi bukan sebuah kenikmatan melihat sandwich. Biasanya kalau kita ngeliat sandwich kan wah enak nih, yummy gitu ya. Tapi kalau ngomongin generasi sandwich itu berarti kan namanya generasi kan ada masanya berarti gitu kan. Kalau misalnya apakah Ibu Ita merasakan hal yang sama kah? Ataupun sekarang ataupun masa-masa sebelumnya gitu. Gimana? Nah ini nih sebetulnya yang juga awalnya mau aku tanya ini sih sebenarnya sama kamu.
Karena generasi sandwich itu sebetulnya takdir atau kesalahan orang tua sih. Iya nggak sih? Takdir atau kesalahan orang tua. Karena kita juga nggak pernah bisa memilih lahir dalam keluarga yang bagaimana ya. Tapi di dalam perjalanan hidup aku belum merasakan tersebut. Kok belum ya? Berarti pengen ya? Belum pernah merasakan hal itu sebetulnya. Jadi pada saat masa muda dulu gitu ya, semua masih bisa tercukupi. Cuma dari akunya yang kadang-kala suka merasa pengen punya kontribusi nih gitu. Jadi dari pihak orang tua sih nggak pernah ada permintaan atau keterpaksaan yang harus dilakukan, kondisinya masih baik-baik saja. Jadi dari kitanya yang akunya yang punya inisiatif aja, pengen kasih sesuatu lah buat orang tua gitu. Jadi produktif, pengen banget produktif, padahal itu masih masa kuliah. Apa yang bisa dilakukan waktu itu mau berkontribusi atau memberikan untuk orang tua itu dalam konteks apa nih gitu, maksudnya apakah memang itu hadiah gitu? Kalau sekarang kan kita pengen ngasih orang tua dia beliin apa ya, beliin handphone deh atau apa gitu, atau di satu sisi berkontribusi mungkin dalam keseharian ataupun gue udah berpenghasilan nih, gue pengen ngasih deh gitu loh. Sebagai bakti ya. Gue sebagai bakti dong. Iya dong, harus dong. Orang tua ya. Dan kebetulan waktu itu tuh punya kayak kerjaan sampingan yang lumayan rutin gitu. Jadi kan ada bulanan yang aku side hustling ya sekarang ya kalau nggak salah nih. Anak-anak Gen Z nih lagi suka-sukanya hustling tuh gitu. Mencari pendapatan tambahan. Iya, jadi kebetulan sambil kuliah ada kerjaan yang rutin gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa aku sisihkan setiap bulan. Waduh. Tapi itu nggak besar ya, cuman artinya sebagai bentuk bakti tadi sama orang tua ya, ingin menyenangkan orang tua. Mulia sekali ini Ibu Ita ini. Nah, kalau kamu gimana? Apakah sempat merasakan masa-masa tersebut? Gitu? Kalau aku sih sebenarnya ya di usia aku yang kepala 3 ini. Kepala 3. 3 kecil ya nih ya, bukan 3 besar ya. Sebenarnya kalau misalnya aku lihat dari beberapa pembahasan mengenai si generasi sandwich ini, ya mungkin agak kesentil-sentil juga sih ya, karena kan memang secara pengertian ini kan generasi sandwich adalah mereka yang kejepit kan gitu loh. Ada di atas, ada mereka yang harus tanggung jawab yang di atas, ada yang di bawah, sedangkan kita di tengah-tengah nih. Ada yang namanya orang tua, ada yang namanya pasangan, terus ada yang namanya anak, dan mungkin merembetnya keturunan yang lain tadi tuh, ada keluarga yang lain atau apa dan segala macam yang mungkin harus diperhatikan juga gitu ya. Kalau aku sih sejauh ini kalau ada pembahasan generasi sandwich, mungkin seirisan ya. Tapi kalau aku sih nggak begitu merasakan kejepitnya lah. Karena wah banyak ya. Enggak juga. Jadi masih bisa dibagi. Enggak juga. Enggak sih, karena abis itu bagi udah tutup patah. Aku nggak tahu lagi gitu lah. Jadi memang kayaknya generasi ini muncul apa karena pada keterbatasan ekonomi atau ada hal lain yang menyebabkan muncul yang namanya generasi sandwich ini? Kalau aku sih ngelihatnya memang ini adalah sebuah masa di mana memang kalau kita ngelihat generasi sebelumnya ya, generasi orang tuaku kayak gitu kan, kalau di saat-saat ini kan mungkin udah mulai nggak produktif ya kan. Nah terus jadi memang ada kalau aku sih menyebutnya bukan kewajiban ya, tapi kalau aku sih menyebutnya kayak Bu Ita tadi, berbakti lah gitu loh. Jadi setiap bulan apa yang aku dapat itu pasti ya udah aku kasih deh gitu, karena aku tahu, karena nggak mungkin lah setiap manusia itu pasti setiap bulan itu ada kebutuhannya kan, ada pengeluarannya kan. Ya kalau misalnya orang tua kalau nggak dari anaknya, dari siapa lagi? Kecuali orang-orang tua yang sudah financial freedom ya. Waduh, kebetulan kalau aku tuh belum tuh. Keluarga aku bukan dari
keluarga yang memiliki apa ya, sisi-sisi financial freedom yang kayak tadi gitu. Tapi ini muncul dari kesadaran gitu ya, Iya. atau emang ada tuntutan gitu ya? Bisa jadi dong ada yang dalam situasi sampai orang tuanya menyampaikan secara langsung bahwa butuh dibantu bla bla bla, atau memang muncul dari kesadaran sendiri ini gitu. Kalau awalnya sih aku kesadaran sendiri ya, karena kan ngelihat orang tua waktu itu udah nggak produktif, ya udahlah kita inisiatif lah. Tapi kan abis itu semakin kesini kan makin nggak produktif tuh. Maksudnya kita juga makin sibuk, orang tua juga makin nggak sibuk segala macam. Akhirnya keadaan rumah kan beliau yang tahu kan, jadi dia akan menjabarkan, halo anak-anakku gitu kan, nih sebulan nih sebenarnya operasional rumah tuh segini. Kalau dari sisi aku sih, untuk menjalankan rumah utama yang di rumah ada ibu itu, mungkin ya udah kita bagi aja dengan kakak adik segala macam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting tercukupi semua biaya operasional apa, dan minimal mungkin ibu masih bisa jajan sedikit lah ya kan. Tapi kan at least hari-hari ibu tetap bisa belanja, tetap bisa internetan, tetap bisa ngasih jajan ke cucu ya kan. Nah terus ya tetap bisa berkomunikasi ataupun bergaul dengan teman-temannya lah, kayak gitu sih. Berarti bisa jadi dalam satu rumah itu ada beberapa orang yang menjadi si generasi sandwich ini ya, kakakmu misalnya atau adikmu, karena kan dia akan diskusi bareng nih, kita kan dibagi-bagi masing-masing. Bener, kalau aku sih beruntungnya kalau di rumahku anak-anak ibuku tuh ada 5. Banyak ya. Oh banyak kan segitu juga ya. Jadi karena memang papa udah nggak ada, jadi kan tinggal ibu dan rumah yang harus dihidupi, ya tinggal saling backup aja. Mungkin kalau misalnya ada kebutuhan khusus gitu, misalnya tiba-tiba harus apa ya udah kita rembukan lagi. Ini harus bayar ini, harus bayar ini. Ya udah kita rembukan, lu punya duit berapa? Ya udah patungan deh, sisanya berapa nih yang kurang. Kalau yang kurang ntar kita buka-buka lagi tuh tabungan kita kan. Oh nih kita bisa nambahin lagi. Yang penting kebutuhan yang sifatnya penting gitu ya, urgent gitu, tercukupi aja sih sebenarnya kayak gitu. Nah ini biasanya terjadi memang di yang sudah tidak produktif ya orang tua. Tapi mungkin nggak ya tak terjadi di orang tua yang masih produktif tapi ada generasi sandwich juga di situ. Orang tuanya, kan bisa jadi ya. Tapi rasanya kalau orang tuanya masih produktif, enggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya itu malah dari sisi Bu Ita bukan? Gimana? Bu Ita kan masih produktif ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan masih produktif ya. Betul. Gitu kan? Jadi kalau aku sendiri pribadi sih nggak pernah terlintas ya di dalam benakku juga untuk membebankan itu ke anak-anak. Wah. Kok enggak sih? Gitu kok malah gitu. Karena mereka pasti punya mimpi masa depan yang juga mau dibangun kan. Jadi artinya sebisa mungkin gitu ya, bagaimana caranya supaya tetap produktif dan tidak mengganggu mereka punya mimpi gitu. Gak pernah terlintas dalam benakku juga gitu ya untuk membebani itu kepada anak-anak. Bukan membebani ya, memberikan tanggung jawab itu kepada anak-anak, enggak seperti itu. Karena aku pikir ya mereka punya mimpi yang harus dibangun masih panjang gitu, yang harus mimpi yang mau mereka raih ya? Iya. Nah sebab kalau kita sudah membebani di awal gitu, bagaimana mereka bisa membuat sebuah financial planning yang bagus supaya mereka tidak terganggu perjalanannya gitu. Tapi kalau aku tuh ngerasanya generasi sandwich ini ujung-ujungnya perihal ekonomi gak sih? Nah, iya makanya. Iya gak sih? Keterbatasan berarti ekonomi itu nggak berlaku untuk teman-teman yang tajir kali ya. Tapi bisa jadi juga gini, apa permasalahan generasi sandwich itu apakah itu hanya mengenai sisi ekonomi, maksudnya uang gitu ya, ataupun dari sisi lain gitu ya, ataupun kalau misalnya dari sisi anak gitu, misalnya dia mau main tapi dari rumah nyokap minta anter gitu kan, jadi kayak aduh gue jadi nggak bisa main nih gitu-gitu, itu sandwich juga nggak ya? Maksudnya
di luar sisi ekonomi itu kan gitu pasti ya. berapa hal saja ya, nggak setiap saat. Bener sih. Kalau generasi sandwich ini kan dia kayaknya punya tanggung jawab itu rutin kali ya. panjang gitu, periodenya itu panjang. bergelut dengan si generasi sandwich ini berkelanjutan kali ya, karena bulan ini harus keluar, bulan depannya juga tetap harus keluar, dan bulan-bulan berikutnya. bulan-bulan berikutnya bahkan kadang ada pengeluaran tiba-tiba. Benar. Yang harus ditambahkan. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang bukan membebani ya. Kalau membebani istilahnya kasihan loh jadi generasi sandwich. Enggak, tapi aku sih kalau ngedenger kata generasi sandwich itu ya memang ada sisi tekanannya enggak sih gitu loh. Atas bawah tadi ya. Iya. Jadi kan enggak, sebenarnya memang ada beban kali ya di situ ya. Tapi bisa kita balik dari sisi positif tak, bahwa dengan menjadi generasi sandwich kita jadi pribadi yang tangguh ya nggak sih? Wah, harus kreatif, produktif, mencari ini, mencari itu. Harus lihatnya dari sisi positifnya. Harus lihat dari hikmahnya berarti. Iya dong. Apa hikmahnya dong ya? Karena dengan itu membuat kita jadi nggak merasa terbebani tadi. Jadi bukan sesuatu hal yang negatif, tapi menjadi hal yang positif. Karena bisa jadi anak-anaknya memang, kan ada anak-anak yang karakternya memang mandiri ya. Terutama anak nomor 2 katanya. Kata ini nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2. Tapi itu bisa tuh jadi topik berikutnya kali ya Bu ya. Iya, seru itu. Karena biasanya ada memang anak-anak yang tipikalnya mandiri. Jadi dia melihat situasi tanpa dia omongin, tanpa diminta, langsung berinisiatif dan bikin action gitu. Dia bisa juga sih. Begini gitu. Jadi bisa jadi memang dari keinginan anaknya yang untuk mengurangi beban orang tuanya. Karena bicara tentang generasi sandwich ini kan ada 2 sisi sih sebetulnya ya, dari orang tuanya bagaimana, dari anaknya bagaimana. Apa iya tega sih sebetulnya orang tua melihat anaknya menjadi tulang punggung keluarga? Nggak mudah itu, tak, nggak mudah. Bu Ita sebagai ya sekarang ini anakku ada ya berinisiatif. Anakmu kan sudah besar kan? Iya, ada yang kerja 2 orang. Nah, saya sendiri sih nggak pernah menuntut mereka untuk membantu. Ayo, tiap bulan tanggal 25 nih. Tapi mereka berinisiatif kan masalahnya. Iya gitu. Jadi kan kalau kayak begitu kan masa ya kita larang mereka ingin memberikan sesuatu buat kita, kan nggak mungkin juga. Padahal mungkin dari sisi sayanya masih belum membutuhkan itu sebetulnya. Tapi kan karena anaknya yang berinisiatif, punya karakter mandiri gitu, jadi mau nggak mau ya udahlah ya. Jadi seperti itu dia. Ya udahlah ya, diterima aja ya. Kalau diterima pasti dong ya. Tapi gitu sih. Tapi kalau aku tuh kalau dari sisi aku ya ngelihat generasi sandwich itu adalah pertempuran antara hati dan pikiran sih gitu. Pertempuran gitu ya. Bener sih. Iya, karena kan sebenarnya gini, karena di awal-awal aku punya penghasilan, di awal-awal aku udah mulai berkarir dan mendapatkan penghasilan sendiri gitu ya. Pasti kan banyak banget hal ataupun iya bener banget. Gue pengen beli ini, gue mau pergi ke sini, gue mau liburan ke sini. Pengen bikin usaha ini mungkin ditambah. Iya kan. Nah, terus tapi kan akhirnya kepentok dengan kebutuhan, dengan hati kita sih sebenarnya. Kan maksudnya pikirannya kita mau ini, tapi kita kembali lagi hati juga ngomongnya kayak enggak juga lagi. Lo tuh masih ada orang tua tuh. Lihat tuh rumah nyokap lo gitu di rumah kelaparan gitu. Ya nggak sampai kelaparan kali. Iya gitu kan. Nyokap tuh lagi pengen jalan-jalan gitu. Gitu, makanya kemarin kan lagi heboh Coldplay ya kan. Coldplay kan sebenarnya tiketnya nggak murah juga ya kan. Orang ada sampai yang 12 juta atau 11 juta gitu kan. Makanya aku kayak Coldplay nyokap lo tuh di rumah mikirin lauk kayak gitu ya kan. Iya sebenarnya mau mengajukan pinjaman. Iya kayak gitu. Kalau aku mikirnya juga pertempuran antara hati dan pikiran jadinya. Jadi sebenarnya balik lagi ke individunya. Lu mau memilih yang mana gitu. Lu mau mengejar mimpi-mimpi lu
ataupun bukan mimpi kali ya, kalau mimpi kan maksudnya jauh gitu, mengejar Keinginan. keinginan. Ya gitu lagi, kadang-kadang kita harus bisa ngebedain yang namanya keinginan dan kebutuhan. Nah kebetulan nih ya, kalau dari kecil bapak sama ibuku selalu bilang kayak sejalannya nanti lo besar dan mungkin kamu akan berpenghasilan, kamu harus tahu nih, bisa ngebedain yang namanya kebutuhan, yang mana yang lu butuh, mana yang lu ingin gitu. Jadi kalau misalnya let's say tadi kita ngomongin Coldplay gitu ya, kalau aku sih nilainya itu masih keinginan sih, gue pengen gitu loh. Tapi di satu sisi kan ternyata rumah butuh isi listrik, plafonnya bocor, ya nggak? Maksudnya yang kayak gitu-gitu kan itu kan butuh. Jadi intinya harus bisa memilih yang namanya kebutuhan yang mana, keinginan yang mana. Ya kalau aku sih diajarinnya ya udahlah, lo kebutuhannya dulu. Kalau misalnya nanti mungkin lu nggak bisa nonton Coldplay gitu, tapi kan at least nyokap di rumah aman ya kan, segala macam semua bisa aman daripada kita nonton Coldplay dalam satu malam hore-hore tapi besoknya iya kan, ibu datang dengan enggak, yang pertama gini loh, yang pertama nyokap juga masih mikirin plafon yang bocor, nyokap masih mikirin aduh hari ini lauk gua apa ya. Ya kan. Yang kedua dari si kita, duit kita udah habis nonton Coldplay, kita cuma dapat apa? Dapat story sama like aja sih sebenarnya. Iya enggak sih? Tapi buat anak sekarang story like penting loh. Tapi bicara tadi posisi sebagai generasi sandwich gitu ya. Kalau Atta kan tadi sebagai bentuk berbakti ya. Bisa jadi ada yang mungkin merasa terbebani, kemudian menyalahkan orang tuanya. Kenapa tuh bapak dulu nggak punya tabungan? Kenapa bapak dulu nggak punya asuransi, ibu nggak bikin financial planning yang benar? Mungkin ada saja yang berpikir seperti itu. Ada. Aku kebetulan pernah kayak gitu. Menyalahkan gitu. Menyalahkan. Karena waktu itu ya mungkin usiaku belum sedewasa sekarang. Dewasa ya? Sekarang aku dewasa. Mungkin dulu masih sekitar 20-an gitu-gitu. Maksudnya umur 20-an lagi hore-horenya kan, kita lagi main kemana kayak gitu kan. Waktu itu almarhum papa, waktu itu dia, kalau seingatku dia waktu itu kena stroke gitu di rumah. Terus tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit gitu kan. Aku sih sebenarnya marahnya karena pada waktu itu aku nggak punya uang tuh. Nggak punya uang untuk membawa dia ke rumah sakit. Terus kan belum ada pengetahuan mengenai BPJS apa dan segala macam gitu loh. Babi bu akhirnya ya udah deh kita ke rumah sakit. Tapi di sejalannya ke rumah sakit aku marah sama papaku waktu itu gitu. Karena marahnya jadi kemana-mana. Yang pertama marah karena aku gak punya duit buat ngebawa dia kan. Karena dia kan butuh banget dibawa kan. Nah terus abis itu aku jadi marahnya, kenapa aku tidak bisa ngebawa dia, karena aku merasa gak pernah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang menjadikan aku ke depannya akan lebih siap lah gitu ya kan, maksudnya lebih siap untuk menghadapi pekerjaan, menghadapi kehidupan sehingga memiliki penghasilan ya dong. Ada finansial yang bagus. Iya, aku dulu marah-marah papa sih waktu itu. Aku nggak pernah merasa dibekali bla 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 bla. Akhirnya jadi kemana-mana dan sangat merasa, aduh gue tuh sandwich banget nih, gitu loh. Waktu itu sih gitu. Tapi berjalan dengan waktu, akhirnya memang kita kan harus menyadari juga bahwa ada kondisi-kondisi yang kita nggak bisa rubah ya. Benar. Balik lagi tadi bicara takdir nih misalnya, memang kita nggak bisa merubah takdir yang sebelum kita, kan kita yang harus bagaimana berupaya untuk paling tidak mengurangi bebannya. Terus bisa nggak sih kita memutus itu supaya nggak berkelanjutan di generasi kita berikutnya gitu, Pak? Takdir itu ternyata harus dibarengi dengan pendewasaan. Gitu, aduh. Bijak sekali. Maaf ya teman-teman yang mungkin lebih, saya so tua nih ngomongnya jadi kayak. Iya, tapi memang begitu nggak sih, maksudnya pendewasaan kan akhirnya mungkin kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu kali ya. Kan tadi kan aku sempat bilang kalau
sebenarnya generasi sandwich itu adalah pertempuran antara pikiran dan hati, pertempuran antara keinginan dan kebutuhan, ya kan? Kalaupun memang di satu sisi mungkin kita lagi punya uang ataupun lagi punya rezeki gitu ya, tapi di satu sisi ada nyokap ataupun bokap yang butuh, ya masa nggak diduluin ya nggak sih? Perihal yang lain gitu kayak konser Coldplay, Taylor Swift tuh yang paling baru segala macam. Ya kalau rezeki mah nggak kemana ya kan, itu masih bisa dikejar lah di tempat-tempat lain atau apa. Kalaupun nanti memang kita punya rezeki lebih di tempat lain lagi, kayak gitu. Jadi tetap berupaya gitu ya. Iya dong. Untuk kembali kita menata diri kita sendiri lagi, supaya untuk generasi kita yang berikutnya nggak mengalami hal yang sama seperti yang kita rasakan. Benar, karena proses pendewasaan kan juga bukan berdamai dengan diri sendiri, tapi juga melihat di sekitar kita sih sebenarnya. Ada orang-orang yang perlu kita perhatiin juga, yang pastinya ya udah dengan proses pendewasaan itu lo akan ada sisi ikhlasnya lah gitu kan, ada sisi ikhlasnya. Bener. Mungkin kalau dulu marah-marah sama bokap ya udah keluar di situ, tapi kan habis itu jadi turning point-nya ya. Iya, lebih harusnya aku yang harus menyiapkan diriku sendiri. Iya, maksudnya dibalik aja waktu itu kayak itu memang kondisinya lagi aku aja gitu yang menanggung. Misalnya orang papa lagi stroke gitu. Kalau misalnya aku yang sakit, ya kan siapa lagi kalau bukan orang tua kita kan. Mungkin kalau misalnya aku yang sakit pada saat itu papa ataupun mama mungkin dia lagi pengennya ke mall, lagi belanja, ataupun mungkin mengejar konser-konser yang disuka juga. Ya kan sebenarnya kan sudut pandang itu kan bisa dibalik juga kayak gitu. Aku sih sebenarnya mikirnya sesimpel itu aja. Toh aku juga udah dihidupi dia sekian lama sampai seperti ini gitu kan. Betul. Gitu sih sebenarnya. Nah kalau bicara tentang si pelakunya, si generasi sandwich ini, ada dampaknya nggak sih ke dirimu? Secara mungkin ya pasti lebih capek ya, karena kita akan terus berusaha untuk mendapatkan lebih dan lebih. Benar. Kemudian kalau udah capek, ujung-ujungnya jadi stres gitu ya. Iya. Karena aku juga ngerasanya begini, generasi sandwich itu secara populasi mungkin lebih banyak kali ya daripada mereka yang tidak terjebak dalam generasi sandwich ini. Karena kalau misalnya aku ngobrol dengan teman sebayaku, maksudnya usia 30-an ke atas gitu kan, lu gimana hidup gitu kan, gimana lu, apa kabar lu gitu, iyalah lagi gini-gini aja, gue lagi ngurusin nyokap nih, lagi ini. Oh lu nggak jadi ke Coldplay, gimana boro-boro Coldplay gitu kan, maksudnya ada banyak hal yang mungkin lebih besar yang harus diperhatikan ketimbang keinginan sih. Di situ sih sebenarnya. Dan secara kondisi mungkin orang-orang ngelihatnya generasi sandwich itu generasi yang stres mungkin ya. Generasi yang pusing kan. Maksudnya dapat duit keluar lagi, gue kapan nabungnya nih? Ya kan? Ada ya perasaan. Kapan gue ke New York nih? Nah itu yang kadang-kala mungkin membuat ibu sebetulnya juga berpikir lah. Kalau sampai dalam situasi tersebut, pernah nggak sih bertanya pada ibumu sendiri bagaimana perasaannya melihat kamu yang harus banting tulang, membantu keluarga dan yang lain-lain? Aku sama ibuku suka ngobrol sih, kayak karena kan ya mungkin ibuku sama aku kan sama-sama pekerja mungkin ya, lepas dari berbeda generasi ya. Kayak dulu kan kayak mah dulu tuh kalau mama kerja tuh gimana sih ngelola uangnya, ngelola ininya, karena kan kondisinya juga sama lah, maksudnya anak yang menghidupi orang tuanya gitu ya pelan-pelan dia mungkin ngajarinnya kayak gitu kali. Oh aku tuh dulu pas aku terima gaji gitu ya, ataupun nerima penghasilan tambahan, aku sebagian aku langsung kirimin kayak gitu. Jadi secara nggak langsung berkomunikasi secara halus itu mengajarkan sebentar deh, itu ngajarin apa kode sebenarnya? Beda tipis ya. Iya juga sih. Tipis. Tapi kita selalu positif aja menganggap itu cara ibu menyampaikan sesuatu kepada anaknya tanpa harus terkesan memaksa.
Bisa jadi Benar, begitu kan. benar sih. Ya, tapi mungkin memang ya memang kenyataannya kan kayak gitu kan, walaupun secara nggak langsung ibuku tuh ngasih tahu Kebutuhannya. kebutuhannya gitu ya. Ya, ya dia minta sama siapa lagi gitu ya kan. Maksudnya aku denger banyak cerita gitu tempat lain, ibu-ibu yang terjerat pinjol. Pinjol. Iya. Karena aku juga taunya dari teman-temanku, tiba-tiba nyokapnya dia harus ngeberesin, tiba-tiba ada apa sih, debt collector ya datang ke rumah nyariin ibunya gitu. Jadi kayak kenapa. Jadi ibunya itu nggak ngomong kalau dia butuh ini, sedangkan anaknya sebenarnya punya uang, tapi karena ibunya nggak minta, Jadi ya dipikir dia baik-baik aja ya. huri-huri aja ya nggak sih? Iya. Nah aku sih sebenarnya banyak ya, selain belajar dari ibuku juga belajar dari sekitar sih. Jadi kayak ya jangan sampai lah, aku banyak menerima cerita-cerita yang mungkin kurang enak dalam sisi hubungan ibu dan anak, apalagi dalam sisi keuangan gitu. Kalau aku sih kalau bisa janganlah gitu ya nggak sih? Iya benar sih. Kalau aku sebagai ibu sih memang selalu berusaha sih sebetulnya untuk tidak menyulitkan anak ya. Itu yang paling penting kalau buat aku pribadi. Jadi carilah cara gitu loh untuk kita tetap mandiri dan produktif supaya kita tidak menciptakan generasi sandwich buat anak kita gitu loh. Sehingga dia nggak perlu pusing lagi untuk memikirkan bagaimana ini memutusnya supaya nggak turun lagi ke generasi berikutnya. Nah, bicara tentang produktif memang tidak semua orang ya punya kesempatan yang bisa diberikan atau kemampuannya. Tapi banyaklah cara. Kalau kita kepepet tuh biasanya ibu-ibu tuh kreatif loh. Apa aja bisa jadi duit. Iya benar. Ya nggak sih? Ini pengalaman sendiri gitu. Jadi ada pernah masa-masa yang kita nggak punya pendapatan tetap gitu, tapi ada aja yang bisa kita putar, terus akhirnya bisa menghasilkan sesuatu. Nah, di sisi itu ingin mengajarkan juga sebetulnya kepada anak-anak gitu bahwa tidak ada kata putus asa, satu ya. Yang kedua juga jadilah orang yang mandiri. Gitu, sehingga aku tidak mau menciptakan ada generasi sandwich tuh nanti gitu. di dalam keluarga aku gitu, karena ya kamu harus mandiri, kamu harus berjuang terus lah ya, ibaratnya jangan ada kata putus asa, kreatif, produktif, itu sih. Berarti di antara Bu Ita dengan anak-anak nih sempat ngebahas mengenai membahas secara gamblang enggak ya, tetapi ya spesifik sandwichnya ini. Enggak. Dirimu suka ini enggak? Nak, kamu ini enggak sih, tertekan enggak sih? Oh enggak. Tapi gini sih, maksudnya kan beda cerita ya sama Bu Ita ya. Maksudnya kan Bu Ita nih keren nih, maksudnya anaknya udah gede apa segala macam, tapi beliau nih masih produktif ya kan, gitu kan. Maksudnya nggak se-sandwich itulah, jadi gitu loh, nggak se-sandwich itu ya. Iya. Jadi ya kadang itu anak-anak malah yang berinisiatif untuk membantu gitu. Aku selalu balikin lagi, emang cukup di kamunya, jangan dipaksakan, karena kalau memang tidak ada nggak apa-apa, masih bisa. Kalau memang enggak nih ada kok bunda, bisa gitu, nah itu masa ya kita tolak kan nggak mungkin ya. Tapi aku selalu mengingatkan lagi bahwa penuhi dulu di dirimu gitu. Kalau dirimu udah cukup baru bisa berbagi. Karena Ibu Ita ini produktif, bagaimana Ibu Ita masih sejauh mana berusaha untuk memenuhi kebutuhan minimal diri sendiri dulu ya Bu ya? Ya kan? Maksudnya dari sisi orang tua sih, maksudnya orang tua kan lebih lama ya hidupnya, lebih duluan gitu. Maksudnya secara generasi mungkin generasiku udah dilewatin duluan nih sama Bu Ita gitu. Apakah pengalaman-pengalaman Bu Ita ini suka di-share nggak sih ke minimal anak lah ya kan? Bagaimana cara gini loh, kalau generasi sandwich kan mostly permasalahan mengenai ekonomi kan ya, karena dia harus kejepit ngurusin yang atas, yang bawah gitu kan. Apakah Bu Ita itu suka sharing gak sih ke ini? Sharing dengan perjalanan aku ya, ya jadi artinya mengatakan bahwa aku dulu tuh waktu kuliah tuh sambil ini loh, aku bisa dapat segini loh setiap bulan gitu. Terus apa aja yang bisa aku kerjakan. Kebetulan waktu kuliah itu sempat ada 2
pekerjaan yang rutin loh di 2 luar loh. kuliah. Jadi itu Nggak nongkrong nih kayaknya. 2. gue kudet deh dulu deh kayaknya. Kuper ya. Jadi apa tuh lebih kepada menceritakan bagaimana pengalaman waktu itu dengan situasi orang tua yang juga nggak mampu-mampu amat gitu. Tapi kan saya minimal tidak membebani mereka dengan memenuhi kebutuhan sendiri, bayar uang kuliah, bayar kebutuhan pribadi, keinginan pribadi yang masih bisa diwujudkan gitu. Caranya adalah dengan yaitu cari pekerjaan apa ya, tapi yang passionate aku kerjakan gitu. Jadi yang emang sesuai dengan yang Bu Ita seneng lah ya. Gitu. Jadi puji Tuhannya tuh jalannya memang ke situ gitu ya. Jadi carilah sesuatu yang kamu suka yang ternyata juga bisa menghasilkan. Nah, dengan bercerita itu sebetulnya aku sedang mengajarkan sesuatu kan, bahwa oh gitu ya. Jadi ternyata bisa ya kita melakukan ini, melakukan itu, padahal masih kuliah, masih harus belajar, masih apa gitu. Tetap aku sampaikan, tapi dalam bentuk ya itu tadi, dulu aku ikut ini, dulu aku ikut itu. Tapi anakmu tuh suka ini gak sih? Mengeluhkan mengenai si generasi sandwich ini gitu loh. Maksudnya ini kan kondisinya kan mungkin anakmu udah mulai kerja, udah mulai apa gitu. Maksudnya mikirin ibunya juga apa. Dia merasa ada sisi pernah kayak, Bu aku tuh capek deh Bu, gitu. Ada ya namanya anak muda sekarang ya. Kan keinginannya banyak. Iya makanya itu loh, maksudnya iya makanya berantemnya kan sama diri sendiri kan sebenarnya kan. Kayak gitu. Jadi dia aku tuh pengen ini, pengen anu. Tapi makanya kalau udah sampai seperti itu aku selalu ingatkan lagi bahwa penuhi dulu kebutuhanmu ya, bukan masalah keinginan. Kita bicara kebutuhan, misalkan transport, uang makan, uang jalan, uang apa gitu kan. Itu dulu, kalau udah cukup di situ baru kamu berbicara yang lain, sehingga kamu ngatur pos-pos keuangannya juga nggak tumpang tindih gitu. Tapi kan ada juga mungkin yang mungkin secara penghasilan dia nggak banyak kan, jadi ngepres gitu ya. Itu sih sebenarnya. Itu kan jadi stres juga dia ya, sebetulnya dia ingin memberikan tapi dia merasa mana nih yang mesti aku duluin, aku nabung atau aku kasih ke orang tua. Nah kalau aku sih selalu saran nabung aja dulu. Iya sih. Karena itu lebih penting untuk masa depanmu, untuk tidak menciptakan generasi sandwich berikutnya gitu. Harus kita putus gitu loh, jangan sampai berkelanjutan. Tapi mungkin emang ini tuh memang harus sesuatu yang memang harus dibahas nggak sih dengan antara orang tua dan juga anak yang udah mulai gede kali ya, yang udah mulai lo nih udah mulai berpenghasilan nih. Bagaimana cara penghasilan itu dikelola dengan sebaik mungkin kali ya. Betul. Gitu ya. Kalau orang tuanya ternyata udah punya tabungan banyak, mungkin dia nggak pusing ya. Tapi kalau orang tuanya mungkin nggak punya tabungan, pasti dia akan ngumpulin tuh anak-anaknya. Dia akan bercerita kondisinya sekarang seperti ini ya. Nah, bapak, ibu begini ya. Sementara kebutuhan rumah tuh masih ada ini. Pasti akan dibicarakan, kemudian didiskusikan dan dibagi sama rata dengan semua anaknya. Nah itu kan berarti kan sebetulnya mereka udah nggak bisa melawan takdir yang terjadi kan. Benar. Bahwa mereka yang harus menyelesaikan problemnya. Suratan yang sudah ditentukan di hidupmu itu loh. Kan gitu ya. Bagaimana kita bisa merubahnya ya, itu kan butuh usaha yang keras gitu. Mungkin bapak sama ibuku tuh dulu nggak pernah sharing kayak gini ya. Jadi mungkin waktu itu yang aku marah-marah itu mungkin jadinya outputnya protes gitu. Jadi ini kenapa sih gue harus menanggung ini juga gitu. Padahal kan gue masih pengen ini. Gue ada rencana ini, ada rencananya yang harus yang pengennya gitu, yang inginnya dilakukan. Tapi ternyata harus kepentok dengan sesuatu yang masuk dalam kategori kebutuhan itu tadi gitu sih sebenarnya. Nah, terus biasanya orang tua merasa bersalah nggak ya? Kalau karena aku nggak pernah ngalamin jadi aku mungkin ada ya perasaan bersalah juga lah dalam hatinya ya. Ada mungkin pasti ada lah. Mungkin ya, ada kali kenapa ya. anakku jadi harus susah gitu. Kan bisa jadi kondisi orang tuanya mungkin juga udah sakit, udah tidak produktif kayak begitu kan. Melihat anaknya menjadi tulang punggung itu kan pasti ada perasaan sedih. Jujur Li itu tidak pernah tersampaikan sih. Iya. Bener kan? Ini nggak pernah disampaikan loh. Jadi
Jadi mereka pendem sendiri ya. Jadi sebenarnya ini bisa disampaikan loh ya, ya kan? Ya jadi mungkin buat teman-teman buat yang nonton kali ya, mungkin kalau misalnya memang teman-teman memang lagi mungkin ada di dalam generasi Situasi. ini ya mungkin ngobrol kali ya, itu perlu kali ya. Karena persepsi orang tua sama persepsi anak kan suka beda, ya enggak? Betul. Gitu sih. Jadi paling nggak kalau diobrolin bisa saling menghargai perasaan masing-masing. Iya. Karena gini, aku tuh ngelihatnya mau kayak gimana pun beratnya, yang namanya anak pasti sayang lah sama orang tuanya gitu kan. Dan kalau misalnya ibu tuh pasti akan dibela-belain kayak gitu. Jadi kayak daripada kita punya asumsi sendiri kan kayak oh nih mungkin cukup untuk kebutuhan bapak sama ibu, tapi ternyata nggak cukup kan, jadinya jadi pikirannya pikirannya jadi kemana-mana karena dari orang tua pun nggak ada obrolan ya kan. Jadi sebetulnya juga orang tuanya juga harus ikut menyesuaikan juga nggak sih, misalkan kemampuan anaknya cuma segini gitu kan, apa nih yang bisa dikelola supaya dengan yang ada segini masih bisa tetap jalan nih operasional di rumah gitu. Itu kan memang butuh komunikasi sih kalau aku bilang. Tapi apa mungkin gak sih generasi sandwich itu adalah sebuah budaya yang turun-menurun? Enggak. Ya itu tadi kalau mungkin generasiku, mungkin aku baru nyampe generasi ini mungkin Bu. tapi Mungkin kan pasti gimana nggak kalau pengen kan untuk selanjutnya ada upaya untuk iya memutuskan sih. Maka balik lagi kalau itu udah jadi takdir kan susah ya. Iya sih. Artinya kita terlahir dalam situasi yang seperti itu, tapi paling tidak kita berupaya untuk memutus itu tidak menjadi sebuah budaya. Tongkat estafet. Iya. Kalau dibilang budaya janganlah. Jangan lah ya. Masa depan anaknya jadi susah semua dong. Iya sih. Tapi kalau aku sih mikirnya mungkin sesimpel ini. Mungkin karena aku tuh dari dulu tuh mungkin bisa dibilang susah sih enggak ya, tapi cukup sulit aja lah. Jadi kadang-kadang cukup, kadang-kadang sulit. Cukup sulit jadi ya. Cukup sulit lah. Tapi dibilang miskin banget sih enggak lah gitu loh. Tapi berjuang terus. Tapi tuh keluargaku tipikal memang struggling gitu loh. Jadi setiap bulan memang ada aja lah nunggaknya gitu loh. Jadi itu jadi pandangan aku yang mungkin di depannya nanti aduh gue nggak mau deh kayak gitu ya kan. Makanya aku tuh sebenarnya ada beberapa masa gitu ketika misalnya aku udah berpenghasilan dengan kemampuan yang aku punya gitu, aku inginnya itu memperbaiki taraf hidup lah gitu. Ya nggak sih gitu, maksudnya dengan berbagai cara gitu loh, maksudnya biar kita nggak kepentok sana sini setiap bulannya gitu sih. Jadi menyiapkan kepada anak-anak kita untuk memiliki masa depan yang baik itu tanggung jawab orang tua juga tuh. Misalkan di sekolahnya yang benar. Kalau punya bakat, kalau punya rezeki ya kita kasih les yang benar supaya bisa jadi sesuatu buat mereka. Iya sih. Jadi mereka bekal buat mereka. Jadi supaya itu tadi kita tidak membuat itu menjadi budaya di dalam keluarga kita, ya berarti kita mempersiapkan anak-anak kita yang sekarang. Paling tidak mengingatkan untuk punya tabungan tadi itu seperti itu. Kalau perlu emang punya asuransi kesehatan juga atau punya bisnis tambahan yang lain. Oh, ini tuh dalam menyiapkan anak dalam sisi yang benar-benar yang disiapin tuh anaknya ya. Ini di luar karena dari bagian kan anak adalah investasi kan. Iya. Itu beda lagi tuh. Itu tuh seru ya. Ada loh ibu-ibu yang rajin nganterin anaknya ikut lomba. Oh, dan harus menang. Kalau kalah protes. Dimarahin. Ya kan? Itu lain ya. Itu bukan generasi sandwich ya. Lain ya. Ya, jadi paling tidak orang tuanya menyiapkan anak-anaknya supaya tidak menjadi generasi sandwich berikutnya dengan cara seperti itu. Ada rezeki di sekolah ini yang benar, dikasih les yang benar gitu, sehingga mereka punya tabungan, punya investasi sendiri gitu. Betul. Aku sih setuju ya. Ya mungkin boleh juga ya, jadi ntar aku mengaplikasikan ya kepada keluarga kecilku. Gitu. Ntar lagi tambah ya. Iya lagi nih. Keluarganya. Gimana dong Bu?
minta tolong Bu. Tantangan Di kehidupan yang serba kejepit ini. Tapi percaya kan bahwa segala sesuatu itu ada rezekinya masing-masing. Ada sih, ada. Dari kadang-kadang dulu tuh orang tua suka ngomong gitu kan, kayak anak tuh ada rezekinya gitu. Tapi dulu pas memang aku sebelum punya anak gitu ya, apa sih. Tapi pas kayak memang pas tiba-tiba ada aja gitu. Iya, tiba-tiba ada aja sih gitu. Maksudnya ada sisi-sisi yang mungkin kita perhitungkan, tapi ada sisi-sisi juga yang ternyata kita nggak usah pikirin, tapi tiba-tiba datang sendiri gitu loh. Itu rezeki. Rezeki tuh ya, kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di sana yang sedang mengalami situasi menjadi generasi sandwich, apa nih? Overthinkingnya nggak usah nyampe situ lah. Jadi gitu kan. Ternyata kalau rezeki itu memang kadang-kadang ada yang kita raih sendiri, ada yang tiba-tiba memang dimudahkan aja datang gitu. kepada kita. Jadi semangat, tetap semangat ya nggak sih? Apalagi sih kalau nggak kita bantu doa, kita kasih semangat juga dan persiapkan generasi berikutnya dengan benar supaya tidak menjadi generasi sandwich lagi. Tapi kalau anakmu suka protes nggak? Protes kalau misalnya kamu lagi butuh apa gitu Bu, gitu kan? Terus aku nggak ngomong. Bukan ngomong, lagi ngomong mungkin gitu, ngomong aja gitu, keberatan apa enggak gitu. Kan kadang-kadang minta ganti handphone lah gitu. Oh, si anak? Apa? Enggak. Akunya? Iya Bu Ita. Jadi Bu Ita, aku pengin iPhone 14 Pro Max nih. Ya 20 juta aja. Itu keinginan kan? Iya bukan sih. Kebutuhan. Kalau ganti handphonenya iya, tapi Ganti nggak harus yang Pro Max lah. Oh gitu ya. Jadi kalau kayak gitu biasanya mereka tuh langsung ntar ya mah gajian bulan depan aja gitu. Tapi bukan aku minta ke mereka sih, enggak. Itu dalam artian dari sisi Bu Ita sebagai orang tua itu ngeliat si generasi sandwich itu memang adalah itu memang kewajiban apa bakti ya jadi? Apa memang harus dibedain juga? Konteksnya apa dulu nih? Ganti handphone, apa ngisi listrik, bayar internet? Kalau kita bahas generasi sandwich itu kan sebetulnya kayak biaya yang harus dia tanggung secara rutin ya. Bukan sesuatu yang dadakan ya. Kalau kita baca dari definisinya tadi ya. Betul. Bahwa dia menanggung itu harus dalam periode yang cukup panjang gitu. Dan harus selalu dipenuhi berulang-ulang gitu. Jadi kalau kondisinya seperti itu sih harusnya bentuknya jadi bakti ya, berbakti itu bukan sebuah kewajiban, karena kalau dianggap sebagai kewajiban wah berat ya jadinya. Berat banget tuh pasti jalannya. Tapi aku tuh semenjak papa nggak ada aku ngelihatnya itu jadi bakti. Dulu semenjak papa nggak ada tuh kayak aduh kok berat ya karena nggak tahu ya, atau mungkin dulu tuh memang usianya lagi hore-horenya, lagi pengen bergaulnya. Namanya bergaul kan butuh biaya ya. Beli kopi, nongkrong sana sini, traktir gebetan, belum nonton, waktu itu belum punya mobil ya kan, harus naik taksi ya kan. Maksudnya dulu pergaulan tuh memang costly sih gitu loh. Tapi memang pada akhirnya tinggal mindsetnya aja sih gitu. Kalau aku sih jujur dengan apapun yang aku punya sekarang, yang aku hasilkan sekarang, ya aku ngelihatnya bakti aja sih. Maksudnya mungkin ke ibu ya, mungkin yang paling utama dulu kan gitu loh, ke ibu. Terus mungkin juga ke rumah tanggaku sendiri dan juga rumah tangga mungkin mama mertua, papa mertua kayak gitu sih. Jadi kayak setiap bulan tuh dari apa yang aku dapat mungkin aku udah plotin sat udah dapat udah masuk langsung aku transfer tutup mata. Biar kayak nggak sedih gitu ya. Jadi kayak udah lega. At least kan semua kebutuhan kan udah tercover kan habis itu kan. Jadi sisanya ya berapa? Ya itulah yang kita pergunakan. Dengan catatan kita juga tidak memaksakan dengan keinginan kita yang berlebihan. Kalaupun mungkin memang kita nggak cukup untuk bulan ini, ya udah, gitu kan.
mungkin bulan ini kita nggak bisa ke Singapura gitu ya dengan dana yang mungkin besar, tapi ya udahlah ke Jogja dulu atau ke Bandung dulu, kan sama aja jalan-jalannya, mungkin skalanya aja diturunin ya nggak sih, kayak gitu. Ada penyesuaian Benar. Berarti berbakti ya. Kalau aku sih, aku udah lumayan berdamai sih dengan pembahasan generasi sandwich gitu ya. Walaupun aku menyadari aku juga berada dalam lingkup generasi sandwich itu sendiri gitu. Jadi kayak ya udahlah, aku ngelihatnya itu bakti aja mungkin. Kalau aku mikirnya ya ini orang tua aku tinggal satu, tinggal ini ya ini memang saatnya. Iya mungkin aku berbakti, aku belum bisa sih ngebawa dia jauh terbang kemana ataupun dia memberikan mobil baru atau apa. Tapi dengan segala pun yang aku punya ya aku berusaha, ya aku semampunya segitu. Aku tinggal bilang kayak, "Mah aku udah kirim segini ya," gitu. Ataupun kalau misalnya memang aku lagi itu yang nggak punya duit lah gitu lah, ya kan. Mungkin kalau misalnya seumur aku kan, mungkin teman-teman yang seumur aku yang udah punya anak 1, anak 2, mungkin umur-umurnya ini anak-anaknya udah mau masuk sekolah kayak gitu-gitu kan. Itu kan berarti kan ada penambahan, ada alokasi pos lagi ya. Iya kan posnya. Jadi aku kasih pengertian aja sih ke ibuku, ke istriku juga gitu kan, kayak nih kita harus bayar si kakak mau sekolah. Si Bara mau sekolah nih kayak gitu-gitu kan. Oh biayanya berapa? Segini. Oh ini berarti kayaknya yang dikurangin posnya yang mana ya. Yang pertama kita cut adalah pos hiburan lah yang pasti kan. Yang tiap minggu jalan kayaknya sebulan kita kayaknya cuma bisa jalan 2 kali deh. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi di satu sisi aku juga ngasih pengertian ke ibuku mungkin ya. Mungkin aku ngasihnya tidak seperti biasa. Ma mungkin segini dulu kali ya. Tapi nanti kalau mungkin di tengah jalan aku ada rezeki aku tambahin ya kayak gitu. Dan untungnya sih mereka juga ngerti sih, karena memang aku tuh selalu update kehidupan gitu loh. Iya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Enggak, iya karena memang umur-umuran segini lagi banyak-banyaknya ya kebutuhan. Maksudnya kan umuran segini apa yang kita capai, terus apa yang kita miliki, apa yang kita raih sekarang, kita pamernya ke siapa sih sekarang ya gak sih? Selain ke orang tua kan, mah aku udah bisa ini loh, udah bisa ini loh, kayak gitu-gitu. Tapi aku kadang-kadang ceritain nggak yang bagus-bagus aja. Kadang-kadang kalau misalnya aku lagi nggak punya uang, lagi bokeh, lagi nggak bisa apa, aku juga kasih tahu. Jadi sebenarnya keterbukaan itu yang sebenarnya yang bikin kita akan lebih lega menjalani menjalani individu generasi sandwich. Individu sebagai bagian dari generasi sandwich itu sendiri sih kayak gitu. Baiklah, semoga nih obrolan kita juga memberikan banyak masukan ya buat teman-teman di sana gitu. Yang mungkin sedang Iya dong karena gini, karena aku tuh ngelihat banyak teman-teman yang kejebak dengan kata-kata generasi sandwich itu sendiri gitu. Iya langsung jadi beban, makanya Iya. Jangan dijadiin beban, Mami anggapnya ini berbakti gitu. Karena aku percaya setiap orang itu punya ceritanya masing-masing, ya nggak sih? Betul, ya nggak sih? Maksudnya antara kita gitu, maksudnya antara ibu dengan anak, walaupun mungkin patternnya ataupun secara takdir gitu ya, kita adalah tipikal memang keluarga pekerja kayak gitu-gitu kan ada kan, maksudnya ada yang pengusaha, ada yang pekerja, ada yang seniman dan yang lain-lainnya itu kadang-kadang memang mungkin emang takdirnya kayak gitu kali ya, suratannya kayak gitu sih. Jadi kayak ya sejauh mana kita bisa berusaha aja sih gitu. Dan jangan terkungkung sama mindset generasi sandwich yang sebegitunya tertekan dan sebegitunya terjepit. Ya pasti ada sih jalannya, ya nggak sih? Itu dia, ada rezekinya. Iya kan? Pasti ada rezekinya. Karena kalau berbakti pasti Tuhan mudahkan lah. Oh gitu ya. Doa ibunya juga pasti nggak. Doa ibu ngaruh sih. Doa ibu ngaruh. Pasti itu nggak mungkin nggak percaya deh. Kalau aku tuh di umuran segini, aku cuma takut karena papaku nggak ada. Aku cuma takut nanti kalau misalnya ibu gitu ya, ibu pergi gitu ya yang doain gue siapa ya gitu loh, gitu sih. Jadi mungkin karena ibu masih ada, jadi kalau aku sih walaupun aku dalam generasi sandwich, aku ngelihatnya
ya udahlah itu bukan generasi sandwich, itu berbakti aja lah, iya nggak sih? Gitu. Dan dalam tadi kalau kebetulan kita keluarga besar itu kan juga yang tadi kita bagi-bagi ya ke saudara-saudara yang lain ya. Aku cuma mikirin kalau misalnya mereka yang anaknya tunggal gitu loh. Ya kan? Bebannya sendiri. Iya maksudnya bukan beban lah. Iya sih, nggak boleh ngomong beban sih, maksudnya walaupun tunggal atau cuma berdua, bertiga, aku cuma beruntung aja ada 5 lah anaknya. Ya kan? Jadi baginya banyak ya. Wih, halo, siapa nih, listrik bunyi gitu. Oke, siapa nih, internet kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga dalam keluarga itu kan belum tentu bisa sama rata ya. Kan masing-masing beda-beda. Bener, anak-anaknya juga punya nafsu sendiri kan. Nah, itu juga topik loh kadang-kadang. Iya sih. Kenapa dia cuman segini, aku harus segini. Ya tapi pengertian lagi sih. Balik lagi ke situ. Emang sebagai manusia kita harus banyak pengertian ternyata guys. Harus banyak pengertian ya. Iya, kadang-kadang kita lagi nggak punya duit, tapi adik kita lagi punya duit. Ya, Intinya terbuka aja sih, gue lagi nggak punya duit nih, bisa nggak kayak gitu kan, ditalangin dulu, bulan depan gue ganti, gitu kan, maksudnya. Iya, karena kan masing-masing nggak bisa memaksakan. Gak usah dibikin berat nggak sih? Ya nggak sih? Itu intinya sih, makanya tadi dibilangnya berbakti aja deh. Generasi sandwich itu adalah generasi berbakti. Oh iya. Generasi berbakti ya. Benar. Oke, berarti kita nih memang sebagai yang berada dalam kondisi generasi sandwich gitu. Banyak gak sih yang bisa kita lakukan sebetulnya? Banyak. Membuat itu jadi dia sesuatu yang negatif maksud aku. Banyak sih. Anggap itu sebagai sesuatu yang positif buat diri kita. Fokus. Ya gak sih? Fokus, betul. Fokus gak sih? Maksudnya ini kita semua punya mimpi loh. Maksudnya di luar kita terjebak dalam si generasi sandwich yang kejepit ini, aku percaya semuanya pasti punya mimpi lah gitu loh. Kita semua pengen keluar dari situasi ini sih. Jadi fokus aja. Jadi kayak yang paling penting ya itu ya udah untuk ngecapainya kita harus kasih tahu sih. Yang pertama ke ibu kali ya. Mah, kondisi sesungguhnya. Iya, mah, gue tuh lagi ngejar ini, mah, gue tuh pengen jadi ini, gitu loh. Jadi sejauh mana kita mampunya, maksudnya hari ini kita semampunya segitu, ya memang segitu mah. Tapi aku punya mimpi ini, aku lagi coba kejar ini. Jadi aku minta pengertiannya dari mama, ya kan, dan juga restunya yang pasti kan, gitu. Doanya juga. Doanya dong. Yang pasti ya. Iya dong. Iya, supaya bisa. Sama nih sama production ini kan, 2000 production. Iya dong. Karena itu punya kekuatan yang luar biasa. Benar. Itu. Jadi tadi bisa jadi fokus ya, bahwa dengan kita ada dalam situasi itu sebetulnya kita jadi fokus untuk mengerjakan apapun yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, mimpi-mimpi kita gitu. Betul. Terus kemudian juga kita jadi harus berpikiran positif bahwa kita jadi pribadi-pribadi yang tangguh sih menurut aku. Benar. Aku cuma pengen aku nanti kuat gitu loh. Aku pengen nanti kalau misalnya udah lebih dewasa ya, maksudnya anakku udah besar juga, aku nggak mau jadi. Aku punya cita-cita aku jadi orang tua yang asik sih. Iya kan? Yang nggak nyebelin gitu loh. Jadi kayak aku nggak pengen anakku punya pandangan kalau ternyata anakku nanti adalah anakku merasa kalau dia adalah sebuah investasi yang aku tanam dari dulu dan berbuah dan berkembang yang akhirnya nanti bisa menghidupiku gitu. Aku nggak pengen kayak gitu sih, kayak gitu. Investasikan tapi untuk diri si anak. Benar. Aku pengennya bukan untuk kita maksudnya. Kita investasi tapi buat si anak sendiri yang bisa dia gunakan untuk masa depan dia. Benar. Gitu kan? Kalau buat investasi terus buat kita enggak lah. Kalau orang tua sih nggak mikir begitu Pak. Karena aku percaya maksudnya kayak pembekalan hidup anak gitu ya, maksudnya dilesin apa. Semuanya ada skalanya sih. Semua kan ada yang dari paling mahal ataupun murah kan. Betul. Tapi kan ilmunya itu yang sebenarnya kita cari kan, kayak gitu. Jadi kayak nantinya semampunya semana, ya itu yang nanti mungkin bisa dibekalin ke generasi berikutnya mungkin ya. Bahwa sesuatu juga ada proses. Itu benar. Karena nggak semuanya instan datang dengan
rezeki yang banyak gitu, tapi dirintis perlahan-lahan membuka jalan, itu proses yang sebetulnya penting buat kita Benar. bekali. Ada kok, ada cara-caranya yang sebenarnya kalaupun aku merasa aku ada di dalam generasi sandwich, harusnya ini kan jadi pelajaran kita kan untuk ke Betul. generasi berikutnya kan. Iya. Gitu kan. Kayak nabung mungkin ya. Iya, Nabung. menabung Tapi tabunganku habis mulu. dalam bentuk money, Kesel. investasi dalam bentuk yang lain. Benar. Aku nabungnya uang kayaknya pakai juga tuh. Ada aja lagi. Ujiannya ada aja. Benar. Tadinya udah enggak begitu. Kayaknya harus. Mari Pak diminum Pak, silakan loh Pak diminum Pak ya. Aku sampai keselak nih ngomongin tabunganku yang habis-habis terus. Tabungan, betul. Tabungan kan tidak harus dalam bentuk deposito ya. Benar. Bisa dalam bentuk yang lain. Nah. Bisa jadi sebuah usaha yang nanti akan diwariskan kepada anaknya. Aku nabung apa ya? Nabung pahala. Ya, itu penting juga sih. Selain itu juga harus punya positif mindset tadi yang kita bilang. Semua tuh harus dilihatnya dari sisi positif. Benar. Jangan dianggap itu beban, apa ya? Membuat kita menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, kreatif. Tapi kan minimal untuk diri sendiri dulu lah ya. Iya, untuk diri sendiri supaya nanti kita bisa jadi contoh buat anak-anak kita, gitu kan. Kalau anak-anak kita ngeliat, oh iya ya, harus begini nih, menghadapi hidup tuh harus begini supaya tidak terjebak lagi dalam situasi yang tidak menyenangkan sebelumnya gitu. Benar. Itu yang harus kita tanamkan mungkin buat anak-anak kita. Kalau aku sih ngebacanya gara-gara momen papaku stroke terus aku nggak punya duit gitu ya. Abis itu aku bikin ini Bu, asuransi Bu. Itu mungkin juga penting. Iya karena aku ngerasa ya mungkin karena kondisi orang tua yang mungkin semakin nggak produktif itu, mereka kan nggak bisa tuh menanggung kalau tiba-tiba aku kenapa-kenapa kan. Iya betul. Ya kan. Iya. Jadi aku ya udahlah minimal kalau misalnya aku sakit gitu ya aku nggak nyusahin mereka kan. Gitu. Setuju. Terus tadi juga bagus tuh membuat list gitu, kebutuhan yang mana, keinginan yang mana, membuat prioritas. Benar. Itu juga penting. Itu kan sebetulnya salah satu bagian dari financial planner ya. Oh iya benar. Finansial apa? Mengatur finansial perencanaan keuangan ya kan, perencanaan keuangan. Aku belakangan gini Bu, aku nggak tahu ini FOMO atau apa ya. Kadang-kadang jadi sekarang kalau misalnya aku gajian gitu ya, gajinya ini ya udah aku langsung keluarin ke posnya yang mana. Aku sekarang mulai nambahin ke pos tabungan. Karena ini baru, karena yang sebelumnya aku nabung tapi kepake-pake juga. Jadi aku nabungnya yang udah fix dikunci dan susah untuk diambil. Ya. Iya, jadi biasanya beberapa bank kan punya program yang kayak gitu kan. Tabungan jangka panjang apa? Kalau enggak kadang-kadang hal-hal yang dicairinnya nggak mudah gitu. Mungkin logam mulia kayak gitu-gitu kan. Itu lagi tren ya. Lagi tren sih. Mungkin aku FOMO aja nih. Tapi kan gak ada kata terlambat buat menabung. Bener sih, tapi kan ya sebenarnya itu kan konversi aja. Yang penting itu tetap menjadi sebuah investasi kan. Ada nilainya, ada value-nya. Terus ngitung-ngitung juga kebutuhan kita kayak gimana. Nah, ngitung kebutuhan itu menurutku juga penting tuh Bu. Banget. Karena di era sosial media ini kan penuh dengan hal yang wah-wah, hore-hore, pamer-pamer, yoi-yoi. Godaan-godaan. Kapanpun bisa kita kepengen Bu. Kayak gini nih. Ya, aku suka sirik Bu sama teman-teman yang suka jalan-jalan keluar negeri Bu. Banyak doa. Iya sih. Dikuatkan imannya. Enggak, tapi kan memang menurutku itu kan jadi skalanya masing-masing ya. Maksudnya setiap orang kan kemampuannya kan nggak sama gitu loh. Ada buat mereka ya udah bisa kok mampu. Iya. Sah-sah aja ya. Ya kayak itu aja. Ya udahlah, emang belum bisa ke Jepang gitu ya. Belum bisa ke New York gitu ya. Ke Bandung aja. Ke Cianjur dulu aja lah Bu. Gitu kan. Yang penting jalan-jalannya kan. Nah, terus sama satu lagi yang tadi kita sebut. Apa? Saat kita menjalani situasi sebagai generasi sandwich ya, minta doa Ibu untuk menguatkan kita. Bener Bu. Rezekinya Tadi aku sempat bilang kan Bu, aku takut sih Bu kehilangan doa Ibu tuh Bu. Bener sih Bu. Itu
Karena waktu di sosial media kan suka berseliweran kan ya, maksudnya mungkin gitu kan, kayak rezeki yang kamu dapatkan ini adalah doa ibu yang dikabulkan gitu kan. Aku agak percaya tuh, bukan agak sih. Percaya. Jadi kayak bener gitu kan. Kadang-kadang dulu aku suka dapat insight dari orang tuaku kalau ada beberapa hal itu yang sebenarnya kita tuh nggak bisa untuk prediksi, kayak misalnya hidup, meninggal, terus rezeki, jodoh. Aduh, sisanya aku lupa, sorry. Papa aku yang waktu itu ngajarin, tapi aku lupa. Aku lumayan percaya tuh sama kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya memang lagi dapat rezeki, ya mungkin memang itu bagian dari doa ibu tuh yang dikabulin tuh. Gitu. Luar biasa ya. Luar biasa sih. Luar biasa itu. Makanya aku sebenarnya kenapa aku jadi mungkin lebih berbakti, mungkin ya, makanya lebih care, lebih apa. Aku percaya itu soalnya seiring aku berusaha untuk menghidupi orang-orang yang memang harus aku hidupi. Ya memang ada faktor-faktor selain aku berusaha, memang ada doa ibu dan semesta yang mendukung. Sedap. Oke, gimana? Sudah lebih ringan kah? Aduh. Sudah lebih jujur li ya. Yeah. Tapi jujur li tuh sebenarnya memang hal kayak gini tuh mungkin akan lebih nyaman gitu ya, ketika misalnya kita ngobrol secara terbuka sama orang tua kali ya, ataupun memang kalau misalnya teman-teman merasa teman-teman ini memang kayak kejebak dalam generasi sandwich ini, ya mungkin memang harus diutarakan kali ya Bu ya. Harus disampaikan. Harus disampaikan jadi kali ya. Nggak jadi beban sendiri ya. Beban lagi. Jangan dong. Tidak menjadi sesuatu yang dipikirkan sendiri, tapi bisa dipikirkan beramai-ramai. Betul. Saudara-saudara kandung dan yang lainnya. Jadi lebih ringan dalam menjalani posisi sebagai generasi sandwich ini. Ya kan, lebih ringan memberinya, lebih ringan berusahanya, lebih ringan untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya Bu. Aduh, aku menjadi semakin semangat. Semangat ya. Ibu juga semangat tuh. Semangat untuk orang sama-sama kok kita masih produktif ya. Iya dong. Supaya tidak jadi terjebak dalam generasi sandwich mereka. Betul. Tetap kreatif dan produktif. Udah, aku habis ini mau langsung kerja lagi Bu. Oh gitu. Segitunya ya. Iya lah Bu. Oke, nanti ada topik-topik yang lain yang pasti lebih seru bakal kita bahas ya. Pasti. Pokoknya buat teman-teman yang merasa ibu, yang merasa anak, tetap pantengin channel ini. Sedap. Pokoknya like, comment, subscribe. Iya dong, bener dong. Like, comment, subscribe. Ada yang mau kasih usulan topik, ada yang mau jadi teman ngobrol kita, boleh dong. Pokoknya teman-teman komen aja kalau misalnya mungkin teman-teman punya apa ya, punya topik-topik yang sebenarnya ini asik untuk. Susah nih diomongin sama ibu. Iya, boleh nggak tolong dibahas supaya biar kami yang mewakilkan. Ya, terwakili oleh kami. Walaupun aku juga berbicara bukan sama ibuku sini, ini sama ibu kakak yang lain. Oke, mungkin dari duo Ita dan Ata. Ita dan Ata pamit ya. Salam hangat buat seluruh keluarga besar generasi sandwich se-Indonesia. Tetap semangat dan tetap sayang sama keluarga. Oke? Dadah guys. I love you.